Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Untuk pertemuan kita pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi statistika, yaitu tentang ukuran letak kumpulan data. Untuk ukuran letak kumpulan data itu ada kuartil, kemudian ada desil, dan ada persentil. Kita mulai untuk yang kuartil. Kita mulai dari yang kuartil. Untuk kuartil itu ada dua. Yang pertama yaitu kuartil data tunggal, kemudian kedua nanti kuartil data berkelompok. Sekarang kita mulai untuk kuartil data tunggal dulu. Misalkan ini ada sebuah data ya, yang sudah diurutkan dari X min hingga X max. Nah, untuk menentukan kuartil itu bagaimana? Sekarang kita lihat definisinya dulu. Definisi kuartil yaitu nilai-nilai yang membagi sekelompok data itu menjadi 4 bagian yang sama banyaknya setelah data itu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kuartil itu ada 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, Q1 itu disebut sebagai kuartil pertama atau kuartil bawah, nilai yang berada di seperempatnya data. Kemudian Q2 itu nilai yang membagi dua bagian yang sama, yang sering disebut sebagai kuartil tengah atau sama dengan median ya. Kemudian Q3 itu disebut kuartil atas, kuartil ketiga, yaitu nilai yang berada di 3/4-nya ya, 3/4-nya dari ukuran data. Sekarang dilihat gambar ini. Cara menentukan Q1, Q2, dan Q3. Ini ya, ini contoh untuk data yang sudah diurutkan tadi ya. Dari X min itu ukuran terkecil hingga X max. Nah, untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3, langkah yang pertama yaitu menentukan Q2 dulu. Berarti kalau Q2 itu dicari tengah-tengahannya. Data itu dibagi menjadi dua bagian yang sama setelah data diurutkan. Ini sama seperti menentukan median. Berarti ini Q2 itu sama dengan menentukan median, seperti pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian kalau Q2 sudah dicari, sekarang kita lanjut mencari Q1, yaitu sebelah kirinya dari Q2. Berarti dari X min hingga Q2 ini dicari tengah-tengahannya, nanti diperoleh nilai Q1. Kemudian setelah itu menentukan Q3. Q3 itu batasannya dari Q2 sampai X max. Dicari tengah-tengahannya, dia diperoleh Q3. Seperti itu ya. Berarti menentukan Q2 terlebih dahulu, kemudian Q1 dan Q3. Nah, Q1 itu diingat-ingat, ini merupakan data ke seperempatnya N. Seperempat data ya. Kemudian Q2 itu 2/4 atau setengahnya N. Kemudian Q3 itu 3/4-nya dari N. Itu untuk kuartil data tunggal. Untuk lebih jelasnya hanya 5, 9, 7, 10, 15 dan seterusnya ya. Tentukan kuartil-kuartil dari tiap data tersebut. Ini langkah yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu, yaitu data paling kecil berapa? 5. Kemudian 5 terus 7 ya. 7, habis itu 9. Kemudian 10, terus 15, kemudian 20, 21, terus 24, 25, dan 30. Ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Nah, kemudian setelah data ini diurutkan, kita cari mediannya. Ini kan datanya genap. Kita cari Q2-nya dulu ya. Q2 itu kemarin
X setengah N ditambah X setengah N plus 1 dibagi 2 ya. Kalau datanya itu 10 berarti setengahnya kan 5 berarti data ke 5 ditambah data ke 4 dibagi 2. Dilihat sekarang ini sebelah kirinya Q2 itu ada 5 angka ya. Sebelah kanannya pun juga 5 angka, berarti udah betul ya. Nah sekarang Hi2 berarti berapa? 15 ditambah 20 dibagi 2. 15 ditambah 20 35 dibagi 2. 35 dibagi 2 berarti kan 17,5. Ini untuk Hi2. Nah sekarang menentukan Hi1. Sebelah kirinya Hi2 kita lihat ada berapa data ini? Ada 5 angka ya, berarti tengah-tengahnya data ke berapa? Setengah N plus 1. N nya 5 tambah 1 6, setengahnya 6 berapa? 3, berarti data yang ke 3 ini merupakan Q1, berarti Q1 nya 9. Kemudian sebelah kanannya sama, ada 5 angka, berarti kan data yang ke 3 ini diperoleh Q3 24. Sekarang kita cek sebelah kirinya Q1 ada 2 angka, kemudian sebelah kanannya Q1 ada 2 angka juga, sebelah kanannya lagi ada 2 angka, kemudian paling kanan juga ada 2. Sudah benar ya, sehingga tadi kan kuartil itu membagi sekelompok data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Ini sudah dibagi 4 bagian yang sama seperti itu ya untuk menentukan data. Yang kedua yaitu kuartil data berkelompok. Untuk kuartil data berkelompok itu sama, ada Q1, Q2 dan Q3. Rumusnya ini hampir sama dengan median. Kalau Q2 emang sama dengan median ya. Kalian masih ingat ya tentunya untuk rumus dari median. Nah untuk Q1 ini dilihat rumusnya masing-masing. Q1 itu L1 ditambah seperempatnya N dikurangi F1, F besar ya, dibagi F kecil 1 kalikan I. Nah L1, kemudian kalau Q2 itu L2, Q3 L3 ya. Diperhatikan di sini L itu tepi bawah kelas yang memuat. Kalau L1 berarti yang memuat Q1. Kalau L2 berarti yang memuat Q2. Kalau L3 berarti yang memuat Q3 gitu ya. Berarti L tepi bawah, ingat. Kemudian kalau Q1 ini seperempatnya N, seperempatnya data. Kemudian kalau Q2 itu 2/4 N atau setengahnya N. Kemudian kalau Q3 itu 3/4-nya N. Diperhatikan di sini. Nah ini berarti seperempat N min F besar 1. F besar itu frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas yang memuat. Kalau F1 Q1, kalau F2 Q2, F3 Q3 gitu ya. Pokoknya F besar itu frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas yang memuat Q1, F2 Q2, F3 Q3. Kemudian F kecil itu frekuensi pada kelas yang memuat. Kalau F1 itu Q1, F2 itu Q2, F3 itu Q3. Kemudian I itu interval, yang diingat-ingat di situ ya. Pokoknya kalau Q1 itu seperempatnya, kemudian kalau Q2 itu 2/4-nya, Q3 3/4-nya. Kemudian yang atas itu F besar, frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas yang memuat. Nah, Q1 entah Q2 atau Q3. Kalau F yang bawah, F kecil itu frekuensi pada kelas tersebut, pada kelas yang memuat, entah itu Q1 atau Q2 atau Q3. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat contohnya untuk yang kuartil data berkelompok.
Ini contohnya ya, diketahui tabel berat badan dari 30 siswa sebagai berikut. Tabelnya itu nilainya dari 21 sampai 25 dan seterusnya sampai 46 sampai 50. Frekuensinya ini ya. Langkah yang pertama, tentu kalian harus ingat sama seperti menentukan median, yaitu menentukan frekuensi kumulatif kurangnya dulu ya. Untuk kelas yang pertama frekuensi kumulatifnya 4 ya. Kemudian yang kedua ini tinggal ditambahkan 4 tambah 5 9, 9 tambah 10 19, 19 tambah 6 25, 25 ditambah 3 28, 28 ditambah 2 30. Berarti banyaknya frekuensi itu ada 30. Sekarang kita cari Q1 dan Q3 karena di sini yang ditanyakan adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil kalian ketahui ya, Qd itu sama dengan apa? Setengahnya dari Q3 dikurangi Q1. Berarti nanti kalian harus cari Q3 dan Q1 nya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menentukan Q1, kita cari apa itu kelas yang memuat Q1 dulu ya. Kalau banyaknya data itu ada 30, berarti 1/4-nya dari data itu data keberapa? Kan 7,5. Nah, letaknya 7,5 itu pada kelas keberapa? Kan kelas pertama hanya memuat sampai 4, kemudian kelas kedua sampai 9. Berarti otomatis di sini ya, kelas yang memuat Q1 itu adalah interval kelas 26 sampai 30. Berarti dari situ diketahui L1 ya, maaf. L1 nya itu adalah 26 kurangi setengah, berarti 25 setengah. Kemudian F1 frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas Q1. Kalau kelas Q1 nya itu kelas kedua, berarti FK nya dicari yang atasnya, berarti 4. Kemudian F frekuensi pada kelas Q1, berarti ini 5. Terus intervalnya berapa? Intervalnya itu adalah 5. 25,5 dikurangi 20,5 berarti 5 ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus Q1 yaitu L1, langsung dimasukkan aja ya. L1 nya 25,5 ditambah 1/4-nya N nya kan banyaknya frekuensi di sini tadi ada 30 dikurangi F besarnya 4 dibagi F kecilnya 5 kalikan intervalnya 5, berarti 25,5 ditambah 30 kali 1/4 berarti 7,5 dikurangi 4 dibagi 5 kalikan 5. 5 dibagi 5 kan bisa disederhanakan, berarti tinggal 25,5 ditambah berapa? 7,5 dikurangi 4 berarti kan 3,5 ya. Nah, 25,5 ditambah 3,5 berarti ketemunya 29. Ini untuk Q1 nya. Lanjut menentukan kelas Q3. Kelas Q3 itu 3/4-nya dari N. Nah, banyaknya data tadi N nya kan 30, berarti 30 dikalikan 3 dibagi 4, berarti 30 kali 3 90, 90 dibagi 4 yaitu ketemu 22,5 ya. Nah, letaknya 22,5 itu terletak pada kelas keberapa? Kelas pertama hanya sampai 4, kelas kedua 9, kelas ketiga 19, kelas keempat 25. Nah, pasti 22,5 itu terletak pada kelas keempat ini. Ini Q3 ya. Berarti Q3 itu sama dengan L3. Tepi bawah kelas yang memuat Q3.
L3 nya berarti 36 dikurangi setengah berarti 35 setengah. Kemudian N nya sama yaitu 30, terus F besar, frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas Q3. Berarti kalau Q3 nya kelas keempat, F3 nya 19. Kemudian F kecil 3, berarti kelas yang memuat Q3 yaitu 6, intervalnya 5 ya. Tinggal disubstitusikan, berarti Q3 sama dengan L3, 35 setengah ditambah 3/4 nya dari 30 ya, dikurangi F nya 19 dibagi F nya berapa, 6 kalikan intervalnya 5, berarti 35 setengah ditambah 2,5 ya, 30 kali 3/4 tadi udah dihitung, dikurangi 19 dibagi 6 kalikan 5, berarti 22,5 dikurangi 19 dikalikan 5, berarti ini 35 setengah ditambah ini berarti 3,5 per 6 dikalikan 5, dikalikan dulu 3 setengah kali 5 langsung dibagi 6 ya, ketemunya 35,5 ditambah 2,92, 35 setengah ditambah 2,92 adalah 38,42. Nah, tadi yang dicari kan Q3 tadi apa? Setengahnya dari Q3 dikurangi Q1. Q3 nya 38,92 di 42 ya, 42 dikurangi Q1 nya tadi ketemu 29, maka diperoleh berapa ini? Setengah kalikan 38,42 dikurangi 29 berarti 9,42. 9,42 kalikan setengah berarti 4,71. Udah, itu ketemu untuk yang Q3 simpangan kuartil. Sudah ya, untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang kuartil. Nanti kalau belum jelas silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.